Ada banyak hal seputar dunia Islam yang perlu kita ketahui. Ingin tahu apa saja? Inilah Wow edisi Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Dari surat Al-Baqarah ayat 153. Sahabat Abu Hurairah juga menjelaskan, saat dirinya sakit perut, Rasulullah SAW mengatakan, bangunlah dan sholatlah, karena sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat obat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dapat disimpulkan bahwa sholat mampu menjadi obat bagi jiwa yang sakit. Dan ternyata hal ini pula yang melatar belakangi perintah sholat yang diterima Nabi Muhammad dari Allah SWT dalam Isra Mi'raj. Saat itu Nabi sangat sedih karena orang terdekatnya meninggal, yakni istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib di waktu yang hampir bersamaan. Kemudian Allah mengutus Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan perintah sholat 5 waktu yang bertujuan untuk senantiasa mengingat Allah SWT. Di balik tujuannya, gerakan-gerakan sholat juga memiliki hikmah bagi kesehatan. Dalam gerakan takbiratul ihram bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, getah bening atau limfe, dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Lalu kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Berikutnya, ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Selain itu, ruku adalah sarana latihan bagi kemih sehingga gangguan prostat dapat dicegah. Gerakan sholat membungkuk membentuk sudut 90 derajat dengan tangan memegang lutut ini menggerakkan otot punggung, perut, dan persendian tulang belakang untuk mencegah dan mengobati penyakit persendian. Gerakan i'tidal bermanfaat sebagai latihan yang baik bagi organ-organ pencernaan. Pada sujud, menurut penelitian Profesor Soleh, gerakan ini mengantarkan manusia pada derajat setinggi-tingginya. Artinya, otak mendapatkan pasokan darah kaya oksigen yang memacu kerja sel-selnya. Dengan kata lain, sujud yang tumakninah dan kontinu dapat memicu peningkatan kecerdasan seseorang. Riset tersebut telah mendapat pengakuan dari Harvard University, Amerika Serikat. Di samping itu, gerakan-gerakan dalam sholat sekilas mirip gerakan yoga ataupun peregangan atau stretching. Intinya, berguna untuk melenturkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Duduk setelah sujud terdiri dari dua macam, yaitu iftirosi atau tahiyat awal dan tawaru atau tahiyat akhir. Perbedaan terletak pada posisi telapak kaki. Variasi posisi telapak kaki pada iftirosi dan tawaru menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerakan dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Berdiri dari sujud meningkatkan kekuatan otot-otot lengan, tangan, bahu, pinggang, paha, dan tungkai bawah. Gerakan ini juga meningkatkan fleksibilitas persendian serta mencegah dan mengobati encok. Gerakan salam yang merupakan penutup sholat bermanfaat untuk merelaksasi otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala sehingga mencegah sakit kepala, serta dapat menjaga kelenturan urat leher. Rasulullah pernah bersabda, apakah pendapatmu sekiranya terdapat sebuah sungai di hadapan pintu rumah salah seorang di antara kamu dan dia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali? Apakah masih terdapat kotoran pada badannya? Para sahabat menjawab, sudah pasti tidak terdapat sedikit pun kotoran pada badannya. Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus segala kesalahan mereka. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.